Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqlil Hilote. Kali ini saya akan melaksanakan tugas latsar yaitu learning journal dengan tema kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Saya ingin mengutip 3 definisi kolaboratif menurut para ahli yang bisa Anda lihat semuanya. Menurut saya, 3 definisi ini pada prinsipnya mengerucut pada kolaboratif itu memiliki makna membangun kerjasama yang sinergis. Redner mengungkapkan terdapat 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi, yaitu 1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Jadi, diidentifikasi secara terperinci dulu apa yang menjadi masalahnya. 2. Kemudian merencanakan aksi kolaborasi, yang berarti setelah masalahnya sudah jelas, kita tinggal melihat siapa saja yang bisa menjadi partner dalam kolaborasi ini. Dan yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi, yang berarti apa benefit atau manfaat bagi kedua belah pihak untuk hal ini. Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. WOG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam model NPM. Menurut Anson and Guest, mengungkapkan beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi, yaitu 1. Trust building atau membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi kolaboratif. 2. Face to face dialog atau melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. 3. Komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownerships dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Keempat, pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan, misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang kelima adalah menetapkan outcome antara. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur juga mengenai bantuan kedinasan, yaitu kerjasama antara badan dan atau pejabat pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan. Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban memberikan bantuan kedinasan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan permintaan tertentu. Pejabat pemerintahan dapat memberikan bantuan kedinasan kepada pejabat pemerintahan yang meminta dengan syarat: A. Keputusan dan atau tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan. B. Penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan tersebut. C. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri. D. Apabila untuk menetapkan keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, pejabat pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari pejabat pemerintahan lainnya. Dan E. Jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh pejabat pemerintahan tersebut. Ternyata badan dan atau pejabat pemerintahan bisa menolak memberikan bantuan kedinasan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. A. Mempengaruhi kinerja badan dan atau pejabat pemerintahan pemberi bantuan. B. Surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia. Atau C. Ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan badan dan atau pejabat pemerintahan
yang menolak untuk memberikan bantuan kedinasan kepada pejabat pemerintahan yang lain harus memberikan alasan penolakan secara tertulis. Saya ingin mencontohkan tentang kolaboratif antara Pengadilan Agama Tahuna dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam membantu tugas majelis hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin atau nikah di bawah umur, maka Pengadilan Agama Tahuna menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk bahu-membahu menurunkan angka perkawinan dini. Dalam perjanjian ini termuat sinergitas antara Pengadilan Agama Tahuna dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang pada pokoknya memuat tentang dukungan dan fasilitas terselenggaranya layanan pemeriksaan kesehatan dan edukasi kesehatan perkawinan terkait pemahaman orang tua dan anak mengenai kesehatan, serta memberikan gambaran realistis mengenai kehidupan pernikahan dan berkeluarga sebelum melangsungkan perkawinan melalui Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada perkara dispensasi kawin. Baik, itulah learning journal yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.